Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Bagas. Minuman keras ini adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaan. Di dalam minuman beralkohol itu mengandung eltana, yaitu bahan psikoaktif yang dapat menurunkan tingkat kesadaran. Penggolongan miras berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, minuman keras terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan yang pertama yaitu golongan A, berkadar alkohol 1% sampai 5%. Yang kedua yaitu golongan B, berkadar alkohol 5 sampai 20%. Yang ketiga golongan C, berkadar alkohol lebih dari 20%. Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bir dan Greensen. Itu kadar alkoholnya 1% sampai 5%. Yang kedua yaitu ada Martini dan Wine atau anggur dengan kadar alkoholnya 5% sampai 20%. Yang ketiga ada whisky dan brandy dengan kadar alkohol yang sangat banyak yaitu 20% sampai 55%. Selanjutnya yaitu akibat mengkonsumsi miras. Yang pertama yaitu ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini dapat mengakibatkan berbagai macam gangguan fisik. Yang pertama yaitu ada kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Mengkonsumsi miras ini juga dapat mengganggu metabolisme tubuh dan juga impoten serta gangguan seks lainnya. Yang kedua ada gangguan jiwa. Mengkonsumsi miras ini dapat merusak secara permanen jaringan pada otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Saat orang itu mengkonsumsi miras secara berlebihan, maka dia akan sangat susah untuk mengingat maupun menjadi sering lupa. Yang ketiga yaitu ada gangguan kamtipmas. Mengkonsumsi miras ini juga dapat mengganggu atau menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan sikap moral. Gangguan ini diakibatkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi miras, sehingga pada saat mengkonsumsi miras terlalu banyak itu kesadarannya tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan sikap moral tersebut. Oleh karena itu jangan sampai mengkonsumsi miras lah. Sayangi tubuh kalian. Untuk menghindari mengkonsumsi miras itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan hal yang positif. Misalkan bisa melakukan hobi olahraga, main game, atau yang lainnya yang positif-positif. Yang kedua yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu jauhi lingkungan yang tidak baik.
Yang keempat yaitu memilih atau bisa menyaring dengan pertemanan, mana yang teman yang kadang mengajak untuk meminum minuman keras atau yang melakukan hal yang baik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan nanti kalian tulis di komentar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua kan? Ya, hari ini saya Trimugri Bagaskara dan teman saya Solikol Rifati akan menjelaskan tentang bahaya rokok dan miras di materi kesehatan mata kuliah mikro teaching aktivitas air luar kelas dan kesehatan. Ya, untuk rokok sendiri itu, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi menurut negara dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asap dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Jenis-jenis rokok itu dibedakan menjadi dua, perokok aktif dan perokok pasif. Untuk perokok aktif itu mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Sedangkan perokok pasif, mereka sebenarnya tidak secara langsung merokok, namun di dekat mereka ada orang lain yang sedang merokok, sehingga ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan jumlahnya, perokok dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perokok ringan, perokok yang merokok atau menghabiskan 1-10 batang rokok per hari. Untuk perokok sedang, perokok yang menghabiskan sekitar 1-20 batang rokok per hari. Sedangkan untuk perokok berat yaitu perokok yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. Bahaya yang ditimbulkan dari merokok: 1. Kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker disebabkan oleh asap rokok. Hal ini dikarenakan rokok masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat asap rokok menyebabkan sel paru-paru tumbuh menjadi abnormal. Yang kedua yaitu serangan jantung. Nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Jika jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah tinggi dapat menyebabkan serangan jantung. Yang ketiga yaitu impotensi. Hal ini karena rokok merusak pembuluh darah dan tekanan ke penis, sehingga menyebabkan penis bekerja tidak normal. Cara menghilangkan kebiasaan merokok: 1. Pola makan sehat. 2. Hindari stres. Yang ketiga perbanyak olahraga. Yang keempat yaitu cari kesibukan baru seperti menekuni hobi. Dan yang kelima yaitu melakukan NRT, Nicotine Replacement Therapy. Ya, untuk bagian saya menjelaskan bagian bab rokok dan bagian bab miras dijelaskan oleh teman saya Solikol Rifati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.